Ayu adalah seorang pendiri, direktur, dan sekaligus manajer umum dari semua operasi PT Kian Sugiho Tenano, sebuah pabrik plastik di Sidokaryo. Suatu hari, Ayu sedang menunggu seseorang di ruangannya untuk briefing mengenai pengambil alihan perusahaan oleh perusahaan Permindo Prima Agung untuk direorganisasi kembali. Tak lama kemudian, datanglah perwakilan dari perusahaan Permindo Prima Agung dengan maksud mengambil alih PT Kian Sugiho Tenano. Tidak lama kemudian, datanglah perwakilan dari perusahaan Permindo Prima Agung dengan maksud mengambil alih PT Kian Sugiho Tenano. Selamat siang. Ya, silakan duduk Ibu. Ya. Oke, jadi begini Ayu. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi, wakil dari perusahaan. Sebagaimana yang telah direncanakan kemarin, hari ini saya akan mengambil alih PT Kian Sugiho Tenano untuk direorganisasi kembali. Oh iya Ibu, saya sudah mendengar. Ini saya sudah siapkan berkas-berkas pengambil alihannya, Ibu tinggal menandatanganinya saja. Ini Ibu untuk dokumen juga. Ya, terima kasih Ibu. Jadi begini Ayu, karena saya telah mengetahui potensi Anda sebelumnya, maka perusahaan kami menyetujui untuk merekrut Anda sebagai manajer yang baru. Apakah Anda siap? Untuk itu biarkan saya pikirkan terlebih dahulu ya Bu ya. Untuk keputusannya saya akan kabari dalam waktu dekat. Nanti saya akan menelpon Ibu. Baiklah. Kalau gitu terima kasih atas pertemuannya. Ya, terima kasih Bu ya. Sukses selalu ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Bagaimana ya dengan keputusannya? Saya ingin sih bekerja menjadi direktur baru, tapi saya takut kinerja saya menurun. Lalu para pengelola saham itu kecewa. Tapi kan saya sudah dipercayai ya. Baiklah, akan saya terima. Selamat siang Bu. Ya, saya Ayu. Saya bersedia menerima tawaran Ibu sebagai direktur yang baru. Oke, baiklah Ayu. Saya senang mendengarnya. Selamat bergabung dengan perusahaan kami. Semoga sukses ya. Iya Bu. Ya, terima kasih. Setelah 1 tahun Ayu bekerja dalam memecahkan banyak masalah antar departemen sendiri dan bahkan bekerja 12-14 jam per hari, ia menyadari bahwa penjualan menurun, bahkan laba menyusut dan banyak karyawan mengundurkan diri dari perusahaan. Ya, silakan masuk. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang. Mari duduk. Selamat siang Bu. Siang Bu. Ya. Siang semua. Ya, semuanya silakan memperkenalkan diri kalian masing-masing, juga divisi yang kalian tempati. Saya Ayu sebagai direktur utama perusahaan ini. Saya Dewi dari divisi keuangan. Saya Felina dari divisi personal ya. Saya Kevin dari divisi pemasaran. Saya Marcel dari divisi produksi. Baiklah Dewi, silakan berikan laporan keuangan kita saat ini. Ya Ibu, baik. Ini laporannya. Jadi penjualan kita pada perusahaan kami ini mengalami penurunan, banyak laba yang menyusut dan banyak juga karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaan. Lalu bagaimana Ibu untuk memecahkan masalah ini? Sepertinya kita harus mereorganisir perusahaan ini untuk meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan laba. Berarti kita harus mengembangkan struktur organisasi ini. Apakah ada yang punya saran? Sepertinya saya punya Bu. Bagaimana caranya untuk membentuk badan struktur organisasi agar lebih profesional? Ini adalah gambaran dari bagan struktur organisasi kita. Ada direktur. Direktur ini adalah jabatan tertinggi di dalam perusahaan, di mana dibantu oleh wakilnya, kemudian dibantu di bawahnya oleh manajer dari berbagai divisi, di antaranya manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer pemasaran. Dari berbagai divisi ini, banyak orang yang bergerak di dalamnya. Oleh sebab itu, di tiap divisi yang dikepalai oleh para manajer, dibantu oleh supervisor pada tiap bagian, di mana membawahi para pegawai yang bertanggung jawab akan tugasnya masing-masing. Bagaimana dengan kalian? Apakah ada yang setuju? Saya setuju. Saya juga setuju. Baik, untuk pertama-tama kita tentukan dulu visi dan misinya yang akan diberikan agar koordinasi berjalan dengan lancar. Visi-visinya harus jelas Bu, agar perusahaan ini berjalan dengan lancar.
Menurut saya, karena kita bergerak dalam perusahaan produksi plastik, visinya menjadi perusahaan plastik dengan jaringan distribusi terluas yang mengutamakan kualitas dan pelayanan kepada pelanggan dan mitra bisnis. Dan misinya memperluas jaringan distribusi di wilayah Indonesia dan mancanegara. Cara dan syarat dalam koordinasi agar koordinasi berjalan dengan baik. 1. Memiliki visi dan misi yang sama. Jika dalam antar anggota memiliki visi dan misi yang sama, koordinasi akan berjalan dengan baik. 2. Memiliki aturan yang harus ditaati, agar terjadi keselarasan untuk mencapai tujuan bersama. 3. Memiliki jiwa profesionalisme, agar tiap-tiap anggota bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang ia kerjakan. Memiliki sumber daya yang baik, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya. Memiliki rencana kerja yang matang, agar tujuan dan cara-cara yang dilakukan jelas. Memiliki hubungan komunikasi antar anggota. Baiklah, visi misi itu saya terima karena sesuai dengan tujuan perusahaan kita. Untuk mencapai keberhasilan perusahaan, diperlukan staffing dan juga penempatan pegawai sesuai. Saya sebagai direktur utama berfungsi sebagai ketua organisasi perusahaan ini, menyusun formula dan juga strategi untuk mengembangkan perusahaan ini menjadi lebih baik. Adakah yang mau mengajukan diri sebagai manajer dan mengapa kalian layak menjadi manajer di perusahaan ini? Saya mengajukan diri sebagai manajer keuangan karena sebelumnya juga saya memiliki latar belakang bekerja di bidang akuntansi selama 4 tahun. Itu sangat relevan sekali dengan bidang sekarang. Ada lagi? Saya Felina dari Divisi Personalia mengajukan diri sebagai manajer personalia karena latar belakang pendidikan saya yang sangat sesuai dan posisi saya sebelumnya sebagai divisi dari personalia. Saya Marcelino, saya mengajukan diri sebagai manajer produksi karena saya memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengatur pekerjaan dan dapat mengatur pekerjaan dengan baik. Saya Kevin Diokadas dari manajer pemasaran karena saya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Saya juga sebelumnya pernah bekerja di perusahaan lain di bagian pemasaran selama 3 tahun sehingga saya layak sebagai manajer pemasaran. Baiklah, dengan melihat potensi dan juga latar belakang yang kalian miliki, saya terima kalian sebagai manajer baru. Lalu Felina, sebagai manajer personalia, bagaimana cara meminimalisir konflik internal agar tujuan perusahaan ini berjalan dengan lancar? Untuk menghindari konflik antar pegawai, kita harus mengesampingkan masalah personal dengan cara bersikap profesional dan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Lalu dengan cara berkomunikasi dengan jelas. Lalu, Agar tidak adanya salah persepsi antar anggota. Itulah pentingnya komunikasi dalam organisasi. Dan peran kita sebagai manajer adalah meluruskan kesalahpahaman antar anggota tim. Sesuai dengan aturan yang berlaku, perintah lisan diberikan saat rapat, briefing datang, dan briefing pulang. Akan dilakukan oleh manajer tiap bagian. Juga dapat langsung disampaikan oleh manajer pada divisi masing-masing. Untuk perintah tertulis sendiri, kita dapat memaparkannya di papan informasi. Apabila tidak memungkinkan untuk dipaparkan di papan informasi, kita dapat mengirimkannya melalui surat edaran ataupun email kepada individu masing-masing. ya, itu merupakan ide yang bagus. Ada lagi? Saya setuju Bu, karena keuntungan perintah lisan yaitu meminimalisir penggunaan waktu dan biaya juga memaksimalkan keterampilan individu dalam berkomunikasi sehingga pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Perintah tulisan juga dapat disimpan dan dapat mencegah kecerobohan yang terjadi. Baiklah, saya setuju dengan saran-saran kalian. Berarti mulai minggu depan kita akan memperlakukan aturan baru dan juga visi misi yang baru. Dan akan mulai ditempel di papan-papan informasi tentang aturan-aturan yang berlaku, juga dikirim via email agar tidak ada kecerobohan yang akan terjadi. Baiklah,
Sekian dari rapat hari ini, banyak yang dapat kita ambil. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian dapat kembali ke ruang kalian masing-masing.